Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rubels, selamat datang di ruang belajarku. Bersama kita pasti bisa meraih cita-cita. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Safira. Lalu di samping kanan saya ada Karina Maidiva Raharjanto, dan di samping kiri saya ada Likama Likalulu. Selamat menonton dan selamat belajar! Hai Rubels, pada video ini kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu kesulitan pendidikan konsumen. Nah, pendidikan konsumen seringkali dijumpai adanya kesulitan-kesulitan, terutama di masa pandemi sekarang ini. Di masa pandemi sekarang ini, tentu muncul adanya perubahan perilaku dari konsumen. Mungkin yang tadinya konsumen dapat berbelanja di pasar, minimarket, dan lain-lain yang bersifat offline, maka di masa pandemi ini, online shop sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia, terutama para pemuda. Misalkan seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan informasi secara rinci tentang perubahan perilaku konsumen di masa pandemi, yuk kita simak video berikut ini. Perilaku konsumen sedang mengalami banyak perubahan. Sebagian konsumen pergi ke toko untuk membeli bahan makanan dan barang keperluan rumah tangga. Tapi sebagian lainnya memilih lebih aman berada di rumah. Menurut para peneliti di firma konsultan Category Partners, perilaku konsumen telah berubah dengan cepat sejak awal pandemi. The first shift happened in early March, and that was sort of what we think of as the recognition awareness phase, where consumers sort of woke up to the fact of, hey, something's going on here. Maybe I ought to stock up on something. When we got into mid-March, that's where we hit what we would kind of characterize as wave 2, and that was really panic buying, if you will. Toko bahan pangan kini menjual 70 hingga 90% lebih banyak makanan dibanding periode yang sama tahun lalu. Warga membeli dalam jumlah besar karena takut kekurangan bahan pokok. Di bulan April, setelah warga lebih tenang dan menyadari mereka tidak akan menghadapi kekurangan makanan, fase ketiga dimulai, yakni fase karantina. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan banyak yang beralih dari memesan makanan ke memasak di rumah. Jadi daftar belanjaan makanan lebih dipikirkan dan direncanakan secara matang. Menurut para ahli, setelah karantina dicabut, maka fase keempat akan menyerupai resesi ekonomi tahun 2008-2009. Daya beli akan menurun signifikan dan menghantam sektor retail. Pandemi telah memaksa warga untuk mencoba pengalaman berbelanja secara daring, dan tren itu mungkin akan berlanjut setelah pandemi. Only 4% of groceries were purchased online prior to coronavirus. Now that number is over 25% in under a month. So people are taking categories they would only buy in the store and beginning to try buying them online for the first time. Krisis juga mengubah daftar belanjaan warga Amerika. Penjualan sarung tangan sekali pakai naik 670% sejak awal Maret, dan penjualan obat flu meningkat 535%. Warga juga membeli lebih banyak makanan yang tidak mudah rusak, seperti kacang-kacangan, keripik, dan kue kering. Hal yang sama terjadi pada peralatan olahraga, serta hal-hal yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang di rumah. Sementara para pakar sepakat pandemi COVID-19 akan memiliki efek jangka panjang baik bagi pembeli maupun penjual. Dan ketika pertokoan nanti dibuka kembali dengan tatanan kenormalan baru, kebiasaan warga untuk membeli barang-barang tertentu dan menimbunnya di rumah mungkin masih akan terus berlanjut. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Kami berharap semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelumnya kami punya pantun. Jika ada jarum yang patah, maka jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, maka jangan simpan di dalam hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.